Di tengah hamparan Nusantara yang permai, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Wiro. Namun takdir berkata lain, sejak bayi ia harus kehilangan kedua orang tuanya akibat kekejaman Suranyali, murid durhaka dari gurunya sendiri. Tragedi ini membawa Wiro kecil ke puncak Gunung Gede, ke dalam asuhan seorang pendekar sakti berjuluk Sinto Gendeng. Di bawah bimbingan sang guru, Wiro ditempa dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Ia bukan hanya diajarkan silat, tapi juga ilmu sastra, pengobatan, hingga kekuatan batin yang luar biasa. Setelah 17 tahun berlalu, Wiro tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Sinto Gendeng pun memberinya gelar pusaka, Wiro Sableng. Nama Sableng atau gila bukanlah tanpa makna. Itu adalah cerminan dari sikapnya yang eksentrik dan seringkali dianggap aneh oleh orang biasa, sebuah strategi untuk menyembunyikan kecerdasan dan kekuatannya yang sejati. Di dadanya, terukir Raja Angka 212, simbol agung dari Tuhannya yang satu, dirinya yang satu, dan perbuatan baiknya yang satu. Wiro juga diwarisi senjata pamungkas, kapak maut naga geni 212, serta batu hitam 212 yang mampu mengeluarkan asap penyembuh. Dengan bekal ilmu dan pusaka, Wiro turun gunung. Misinya jelas, menegakkan keadilan dan membalaskan dendam orang tuanya. Perjalanannya membawanya melintasi berbagai negeri, menghadapi aneka ragam karakter dari dunia persilatan. Ia bertarung melawan pendekar-pendekar sesat, membongkar kejahatan para pejabat korup, dan melindungi rakyat jelata yang tertindas. Setiap pertarungan adalah ujian bagi ilmunya. Ia menggunakan jurus-jurus andalannya seperti pukulan sinar matahari, pukulan kunyuk melempar buah, hingga pukulan angin es. Gaya bertarungnya yang unik, kadang jenaka namun mematikan, seringkali membuat lawannya lengah. Dalam pengembaraannya, Wiro tidak sendirian. Ia bertemu dengan berbagai sahabat setia, seperti bidadari angin timur yang anggun dan sakti, atau kakek jenaka bernama Tuak Gila Arak Membara. Mereka menjadi rekan seperjuangan, saling bahu-membahu menumpas kejahatan. Namun, musuh terbesarnya, Suranyali, selalu menjadi bayang-bayang yang mengintai. Pertarungan demi pertarungan membawa Wiro semakin dekat pada konfrontasi akhir yang tak terhindarkan. Pertemuan antara murid Sinto Gendeng yang setia dengan muridnya yang durhaka. Pertarungan puncak itu pun tiba. Langit seakan bergemuruh menyaksikan duel maut antara Wiro Sableng dan Suranyali. Ilmu tingkat tinggi beradu, menciptakan dentuman dahsyat. Dengan kecerdikan, keberanian, dan kekuatan kapak naga geni 212, Wiro akhirnya berhasil mengalahkan Suranyali. Keadilan untuk orang tuanya telah ditegakkan. Namun, tugas Wiro belum usai. Selama kejahatan masih ada di bumi pertiwi, sang pendekar kapak maut naga geni 212 akan terus mengembara. Sosoknya yang sableng menjadi legenda, simbol bahwa kebaikan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Wiro Sableng, pahlawan dari rakyat, untuk rakyat. Kisahnya abadi, terpatri dalam sanubari Nusantara.